penyusutan ya. Nah kemudian cash flow-nya ketemu 184 juta. Oke, itu untuk tahun pertama. Nah Anda juga lakukan hal yang sama untuk tahun kedua ya. Ini kan biaya variabel tadi 40%, terus ketemu 180, biaya tetapnya sama 20, penyusutannya juga sama 100, kemudian ketemu total biaya 300, penjualan dikurangi total biaya ketemu 150, pajaknya 30% yaitu 45 juta, dikurangkan ketemu laba setelah pajak. Kemudian ini berarti akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan 100 ditambahkan lagi ketemu 205, cash flow tahun kedua itu 205. Kemudian kita lanjutkan ke tahun ketiga ya, penjualan 500, biaya variabel 40% ya, 40% dari 500 juta 200 juta, biaya tetap sama 20 juta, penyusutan 100 juta, ditambahkan ketemu total biaya ini mengurangi penjualan, ketemu laba sebelum pajak, kemudian dikalikan 30% untuk besar pajak, ketemu laba setelah pajak 126, ditambahkan akumulasi penyusutan ketemu 226 ya. Anda lakukan sampai dengan tahun kelima. Nah tapi ingat, untuk tahun kelima ini perlu Anda tambahkan dengan nilai residu dan modal kerja ya. Nilai residunya kan tadi sudah ada ini, NR ini ya 150, modal kerjanya 100 ya. Nah kemudian sudah ketemu nih cash flow tahun pertama sekian, kedua sekian, ketiga sekian, keempat sekian, kelima sekian. Nah saatnya berhitung ya, saatnya berhitung. Yang pertama kita menggunakan metode accounting rate of return. Nah jadi Anda tambahkan semua ini harusnya 184 nih ya, 184 ditambahkan 205, ini nih laba setelah pajak ya, 84 ditambah 105 ditambah 126 ditambah 147 ditambah 168 dibagi 5. Ingat ya, karena ini kan rata-rata EAT ya, tadi kan rumusnya gitu kan. Saya tuliskan lagi deh. ARR rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Ditambah nilai residu NR ya. Nah tadi kan investasinya kan 750, kemudian nilai residunya 150, jadi total 800 ya, 900 ya. Ya ini kan, ini seharusnya ke sini ya, kemudian dibagi 2. Nah ketemunya adalah 28%. Nah tadi kan karena tingkat keuntungan yang diharapkan 18, sedangkan yang didapat yaitu 28%, maka menurut metode ARR ini investasinya layak untuk dijalankan. Oke, itu ARR. Kemudian yang kedua adalah payback. Oke, jadi kan tadi investasinya 750, tahun pertama dapatnya 184, ini dikurangkan nih, 750 dikurangkan 184, tahun kedua 205 ya, dikurangkan, tahun ketiga 226. Jadi dikurangkan
Nah, sampai dengan tahun keempat itu kan berarti sudah melebihi kan. Ini kan hasilnya kan pasti negatif. Nah, artinya sampai dengan tahun ketiga ya, tahun ketiga, tapi karena kan masih ada kelebihan sedikit, nah itu kita perlu hitung. Nah, caranya menghitung gini, sisa dari cash flow tahun ketiga ya dibagi cash flow tahun keempat ya, itu caranya seperti itu. Jadi kan ini kan tadi 3 tahun, berhentinya sampai dengan 3 tahun ini kan. Nah, 3 tahun ditambah 135, sisa cash flow tahun ketiga dibagi cash flow tahun keempat ya, Anda hitung, kemudian hasilnya ini Anda bagi, kemudian kalikan 1 tahun, jadi biar satuannya sama gitu ya, hanya Anda kalikan 1 tahun. Nah, nanti ketemu yaitu 3,55 tahun ya. Nah, jika misalnya investasi itu target kembalinya 4 tahun, tapi pada kenyataannya 3,5 tahun itu sudah kembali, nah artinya investasi ini dikatakan layak ya, karena payback periodnya itu lebih kecil dibandingkan dengan target kembalinya investasi. Nah, ini untuk yang ini target kembalinya investasi ini informasi tambahan sebetulnya, karena di soal tidak diketahui ya. Tapi bila mana ini 4 tahun, targetnya 4 tahun tapi 3,5 tahun sudah kembali, itu artinya layak. Yaitu dari 2 metode itu. Kemudian kita lanjutkan ke NPV. Nah, tadi kan expected rate-nya adalah 18%. Nah, kemudian Anda cari di tabel untuk mencari diskon factor-nya. Nah, untuk 18 itu ingat ya, tabel yang digunakan adalah present value interest factor ya. Ya, itu tabel yang dipakai. Nah, Anda pakai yang ini. Halo. Ini, Mbak. Anda pakai yang ini ya. Halo. Jadi ini tadi discount rate-nya Anda tinggal masukkan aja. Ya, discount rate untuk present value ya, present value. Nah, terus Anda kalikan 184, Anda kalikan 0,847, hasilnya sekian. Kemudian 205 Anda kalikan 0,718, hasilnya sekian. Nah, ketemu, Anda jumlahkan. Jadi total present value-nya 794,490. Ya. Nah, dari total present value dari cash flow itu Anda kurangkan dengan present value of investment. Jadi Anda investasinya itu kan tadi 750 kan. Nah, jadi itu Anda dapat kelebihan. Ya, positif, hasilnya kan positif. Tapi kalau misalnya total present value of cash flow-nya itu misalnya cuma 700, nah artinya kan nilai investasinya di bawah ini ya, present value of investment. Nah, itu artinya bahwa investasinya itu tidak layak gitu ya. Oke, itu dari NPV. Kita masuk ke IRR. Nah, kalau IRR kita kan bandingkan ya antara rate tinggi dan rate rendah. Nah, untuk rate rendahnya kita bisa pakai di 18% ya. Untuk rate tingginya kita bisa pakai 24%. Sebetulnya Anda bisa pakai 24, Anda bisa pakai pokoknya yang di atas 18% Anda bisa pakai ya. Nah, ini misalnya kita pakai 24%. Ya, sama halnya dengan tadi ya, kita lihat di tabel di situ. Kemudian diskon faktor yang kita pakai adalah ini. Ya. Diskon faktornya ini, Mbak. 0,806, 0,650, 0,524. Terus kita tinggal masukkan aja ke sini, ke tabel ini.
Nah, dari tabel ini kita kalikan, sama ya, prosesnya sama dengan NPV tadi. Nah, kemudian dari sudah ketemu kan, kita kalikan, kita jumlahkan, ketemu hasilnya 681. Oke. Nah, kita kurangkan dengan PV of investment. Nah, ini hasilnya negatif, tapi jangan buru-buru dulu karena kita harus masukkan ke rumus IRR ya. Ini belum hasil final ya, belum hasil final. Ini rumusnya ini. Oke, jadi tadi kan untuk rate rendahnya itu 18%, kita gunakan 18%. Kemudian NPV return rate-nya itu adalah selisih ini ya. Selisih antara total present value bukan net present value return rate. Oh, enggak, ini kita pakai yang ini, yang atas ini tadi ya, yang hasil dari NPV ini ya, yang ini. Oke, kita pakai yang ini. Jadi 4490 ya. Oke, terus dibagi TPVRR yang rendah yaitu 794,490. Ini yang atas tadi ya, yang NPV punya ini ya, dikurangi dengan yang IRR ini yang 24 ya, yaitu 681. Oke, 681 dikurangkan, terus dikalikan rate tinggi dikurangi rate rendah, jadi 24% dikurangi 18%. Setelah itu jadi Anda hitung kan, ini ketemu yaitu 20,35%. Nah, karena IRR yang diperoleh lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yang diharapkan, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Ya kan, 20,35% kan lebih gede dari tadi yang diekspektasi adalah 18%. Jadi investasi ini layak ya, kita putuskan layak untuk diambil. Berikutnya terakhir ini, metode terakhir adalah profitability index. Rumusnya ini sederhana ya, yaitu PV of cash flow dibagi PV investasi ya. Nah, PV cash flow nya kan tadi sudah ketemu ya, 794,794.490 dibagi dengan PV investasi atau investasinya adalah 750. Nah, ketemu 1,06. Nah, karena PI lebih besar dari 1, maka proyek dikatakan layak. Nah, setelah kita menggunakan 5 metode ini, kita bisa lihat ya dengan jelas, oh ternyata bisnis ini layak ya, dengan payback period 3 tahun, 3,5 ya, 3,5 tahun. Oke, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sama-sama kerjakan modul soal kedua ya. Ini belum Pak, ini ada pertanyaan nggak untuk ini? Coba Anda soalnya Anda tulis di kertas dulu ya kan,
Terus nanti saya kasih rumusnya, Anda juga boleh salin di kertas, terus Anda kerjakan di kertas. Saya juga kerjakan, soalnya saya juga kerjakan. Nanti sama-sama kita cocokkan, jawaban Anda sama saya cocokkan. Oke, ini soalnya ini. Tadi langkah pertama Anda perlu buat itu ya, cash flow ya, cash flow laba dan cash flow tiap tahun ya. Tadi Anda daftar dulu penjualannya berapa, kemudian penjualan itu dikurangi dengan variable cost ya, biaya variabel ini sudah ditetapkan itu 40% besarnya, kemudian dikurangi juga dengan fixed cost ini di sini 50 juta ini ya, 50 juta. Kemudian untuk penyusutannya ini saya hitungkan yaitu 158. Nah, itu caranya dari 1,3 M dikurangi modal kerja 200 juta. Kemudian itu ketemu modal tetap. Modal tetap dikurangi dengan nilai residu 150 juta. Ketemunya 950 juta. 950 juta kita bagi 6 karena kan ini untuk usia periodenya 6 tahun, kita bagi 6 ketemu 158,3. Ini saya bulatkan aja jadi 158 ya, 158. Tiganya saya nggak saya pakai. Nah, terus penyusutan dari fixed cost variable cost, penyusutan kita jumlahkan, hasilnya kita kurangkan dengan penjualan, ketemu laba sebelum pajak ya, ketemu laba sebelum pajak. Setelah itu kita kalikan 30%, terus kita kurangkan, nah itu hasilnya ketemu adalah earning after tax ya, pendapatan setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Oke, saya juga buat soalnya ini. Anda buat cash flow-nya dulu. Ya, Anda buat cash flow-nya dulu. Oke, oke.
Hmm, iya Pak. Hmm, Bapak datang Pak. Oke, saya sudah ketemu cash flow-nya. Anda sudah belum ketemu cash flow-nya?
Ini saya posting ya cash flow-nya. Anda sambil lihat di itu ya. Anda sambil cocokkan jawaban Anda. Oke, ini pekerjaan saya. Sepertinya time is not enough. Ini di tempat saya untuk tahun pertama cash flow-nya 180.400.000. Bentar, ini masih loading kok. Kemudian tahun kedua cash flow-nya 264.400.000. Tahun ketiga 327.400.000. Tahun keempat 348.400. Tahun kelima 39.400. Tahun keenam 782.600. Oh, do not upload password protected and read only files to access. Bentar, masih loading ya ini. Waduh, mencong. Ya, kelihatan ya. Ya, ini. Jadi tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, 264.400. Tahun ketiga 327.400. Tahun keempat 348.400. Tahun kelima 394.000. Tahun kelima 782.600. Ini agak banyak karena apa? Karena ditambahkan dengan ini ya, penyusutan ini dengan ditambahkan nilai residu dan